Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam risalah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Mandhumah yaitu bait-bait syair yang menjelaskan tentang seputar kaidah fikih. Dan alhamdulillah kita langsung masuk ke pembahasan. Kita sedang menjelaskan di bait yang kelima. Kita lihat halaman pertama ya di buku modul di bait yang nomor 5. Berkata penulis kita, ini masih muqaddimah. I'lam hudita anna afdhalal minan ilmun. Harokatnya dibenerin, ilmun yuzilu syaka anka wad-daron. Wad-daron nunnya disukun. Ini karena ad-darura asy-syi'riyah. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. I'lam, ketahuilah, hudita, semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk, anna afdhalal minan, sesungguhnya seafdal-afdalnya nikmat, ya, minan itu jamak dari minnah, nikmat. Sesungguhnya nikmat yang paling afdal adalah ilmu. Ya, yuzilu syaka anka wad-daran. Yang ilmu ini akan menghilangkan keraguan dan daron. Daron itu adalah penyakit hati yang disebabkan karena syahwat. Ya, ini perhatikan, Masya Allah. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah. Ya, beliau memberikan tanbih ya, agar kita semua ini perhatian. Kemudian hudita, semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk. Ini apa? Doa. Ya, doa. Dan ini menunjukkan tentang ya baiknya niat penulis kitab senantiasa mendoakan sesama mukmin. Dan itu harusnya yang ada pada setiap mukmin, yaitu kita saling mendoakan mukmin satu dengan yang lainnya. Ya, ini adalah termasuk adab-adab Islami, yaitu kita banyak mendoakan ya sesama mukmin untuk kebaikan mereka, baik yang kita kenal maupun tidak. Ya, baik dia tahu kita mendoakan ataupun tidak. Karena ini merupakan konsekuensi daripada ukhuwah imaniyah. Konsekuensi dari persaudaraan karena iman. Kita saling mendoakan. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata Rasul mengatakan, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithli. Tidak ada seorang muslim yang dia mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, ketika saudaranya tidak ada, illa qala al malak, melainkan malaikat akan berdoa. Apa doanya? Walaka bimithli,
semoga untukmu mendapatkan seperti apa yang kamu doakan kepada saudaramu. Ini Masya Allah. Ya, kita mendengar ada ikhwan kita, saudara kita seiman, mereka Allah uji dengan sakit. Kita doakan di tengah-tengah sholat kita, ya, ketika kita terbangun di tengah malam untuk mereka. Kita berdoa untuk saudara kita, ternyata yang membalas doa kita adalah para malaikat. Kita mendengar ada saudara kita yang Allah uji dengan mungkin usahanya lagi kurang maju. Kita doakan mereka. Kita doa kepada Allah, yang membalas doa kita adalah malaikat. Semoga engkau pun mendapatkan seperti yang kamu doakan kepada Allah. Dan seterusnya. Ya, ini Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ini termasuk pendidikan yang sangat baik untuk kita semua, yaitu terbiasa lisan kita mendoakan teman seiman. Ya. Kemudian kata beliau, an afdhalal minan. Sesungguhnya ya, nikmat yang paling afdal adalah ilmu. Ya. Allah memberikan nikmat kepada hamba sangat banyak. Tidak terhitung. Ya, sampai Allah menyebutkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita melainkan dari Allah datangnya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Ini menunjukkan betapa banyak nikmat Allah. Ternyata apa? Dari nikmat Allah yang begitu banyaknya, yang paling afdolnya adalah ilmu. Itu ilmu yang bermanfaat. Masya Allah ya, perhatikan ini. Beliau menamakan ilmu yang paling utama itu. Tetapi kalau kita perhatikan memang dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah tidak memerintahkan kepada hamba untuk meminta tambahan, melainkan tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ucapkanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Masya Allah ya. Wa qul rabbi zidni ilma. Hanya itu. Di dalam Al-Quran Allah tidak memerintahkan kepada kita, mintalah kepada Allah tambahan rizki, tambahan kedudukan, mungkin tambahan jabatan, tambahan ketenaran, tidak. Yang Allah sebutkan cuma satu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa nikmat ilmu ini adalah nikmat yang paling bermanfaat. Ya, nikmat yang paling bermanfaat. Kemudian kata beliau, tapi bahwa nikmat ilmu yang paling utama itu syaratnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat. Adapun kalau ilmu sekedar ilmu, ya, itu bukan lagi manfaat. Ya, maka Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sesuatu yang paling aku khawatirkan kelak di hari kiamat adalah ketika Allah bertanya kepada aku, "Wahai Abu Darda, ya, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau miliki?" Ya. Iya. Jadi, maka ilmu bermanfaat itu Syekh di sini menyebutkan ada dua kriteria. Wa ilmun yuzilu syaka anka wadaron. Itu ilmu yang akan menghilangkan keraguan darimu, dan apa yang kedua? Daron, yaitu penyakit hati. Nah, ini ciri kriteria ilmu bermanfaat. Yaitu yang pertama, ilmu yang menghilangkan keraguan. Ya, keraguan ini datang kenapa? Karena syubhat. Ya, karena syubhat. Ya, seorang yang punya syubhat ini menjadi ragu. Bahkan dalam perkara iman pun ini terkadang orang mengalami keraguan, berawal dari syubhat. Dari mana syubhat itu dapat? Bermacam-macam. Di antara gembong yang paling semangat menyebarkan syubhat adalah syaitan. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul pernah mengatakan, ya'ti syaitanu ala ahadikum faqal, syaitan akan datang kepada kalian dan mengatakan, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan matahari dan bulan? Maka orang akan menjawab, Allah. Ditanya lagi, siapa menciptakan ini terus,
Sampai akhirnya setan akan membisiki kita, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Perhatikan. Ya. Maka orang yang selalu menjawab pertanyaan setan ini, dia akan menjadi ragu. Nah, siapa yang paling pertama kali akan memperturutkan pertanyaan syaitan yang akan menimbulkan keraguan? Di situ ada ahli filsafat. Mereka akan berpikir terus. Sekarang alam ada yang mencipta. Nah, seperti itu penciptanya siapa? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Maka keraguan di situ. Maka Rasul mengatakan, jika setan sudah bertanya kepada kita, ya, siapa yang menciptakan Allah? Fantahi wasta'in billah wa qul amantu billah. Rasul mengatakan, tinggalkan itu, jangan teruskan. Dan mintalah tolong kepada Allah, kemudian ucapkan aku beriman kepada Allah. Perhatikan. Ya, orang yang memperturutkan setan akan ragu dia. Tapi dengan dia punya ilmu, Allah berikan jalan keluarnya. Bagaimana? Hentikan jawaban itu, kemudian minta tolong kepada Allah, dan ketika ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya, apalagi kita hidup di zaman yang subhat luar biasa. Kalau di zaman Umar tegas sekali. Ada suatu ketika ada seorang dikenal dengan namanya Tobih. Tobih ini hidup di suatu daerah, ya, yang masih di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Dia itu terkenal orang yang ahli syubhat. Kenapa? Suka mempertanyakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya mutasyabihat. Ya, ayat-ayat muhkamat nggak dipahami, nggak diyakini, tapi yang ditanyakan selalu tentang mutasyabihat yang rancu-rancu. Maka Umar memerintahkan, datangkan orang tersebut, Tobih tadi, datangkan khalifah. Habis itu al-gojonya Umar datang, pukulin, sampai pingsan. Begitu pingsan bagaimana? Diobatin sama Umar, di penjara diobatin, sembuh, datang lagi sini lagi, pukulin lagi, sampai pingsan. Ini coba Umar ya, melihat orang ahli syubhat seperti ini. Mungkin kalau sekarang ahli filsafat sama Umar, habis mereka itu. Dipukulin sampai pingsan lagi, sudah tenger-tenger, diobatin, kasih habatus sauda, itu ya, obat merah, dikasih suplemen, sudah pukulin. Habis itu sehat lagi, dikabari sehat, datangkan lagi. Al-Gojo pukulin lagi, sampai 3 kali. Kita mau mati. Dia mengatakannya, Umar, kalau kamu mau bunuh saya, tolonglah bunuh dengan cara yang terbaik. Mau dipenggal atau digantung saja, cepat mati. Tapi kalau kamu ya menginginkan yang di otak saya hilang, maka persaksikanlah bahwa segala yang ada di otak saya sudah hilang. Artinya apa? Saya bertobat kepada Allah. Saya bertobat kepada Allah. Serius. Akhirnya apa? Dipulangkan ke kampungnya. Itu pun diiringi Umar mengirimkan surat kepada gubernur yang ada, terus perhatikan orang ini. Terus sampai akhirnya apa? Diperintahkan kalau si Tobih ini pergi kemana, jangan temenin. Ke pasar nggak ada yang salam, nggak ada yang kalam kepada dia, nggak ada berbicara dengan dia. Ya, sampai akhirnya setelah itu, ya, si Tobih ini mengatakan, orang mengatakan gimana? Sekarang perkembangannya bagus, tidak pernah lagi berbicara tentang syubhat, tentang masalah yang samar-samar. Orang mengatakan sudah, silakan kalian bergaul biasa dengan Tobih. Di masa Umar, kalau sekarang kita nggak bisa membedakan, maka masya Allah kebutuhan ilmu itu luar biasa. Ya, kebutuhan ilmu sangat luar biasa. Karena beliau mengatakan bahwa ilmu ini akan menghilangkan keraguan. Ya, menghilangkan keraguan dan tentunya akan menambahkan keyakinan. Maka harus seperti itu. Sekarang kalau kita tanya ilmu dari mana, yang ketika kita mempelajarinya akan menambahkan keyakinan kita, hanya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau ilmu yang sumbernya adalah ucapan manusia, semakin dipelajari akan semakin meragukan. Kenapa? Karena di antara karakteristik Al-Quran, yang ini adalah ajalnya otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah ada pertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran bukan datang dari Allah, akan terjadi banyak sekali pertentangan. Ya, semakin dipelajari semakin ragu. Itu andaikan bukan datang dari Allah. Maka ketika Al-Quran datang dari Allah, semakin kita pelajari semakin menenangkan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang kata kitab suci, cuman hakikatnya kitab kotor. Kenapa? Karena sudah dicampur
dengan ucapan-ucapan manusia, campur dengan hasil muktamar-muktamar mereka. Maka di sini ayatnya membolehkan, sini mengharamkan. Ini mengatakan 2, di sana 5. Pertentangan banyak sekali. Tetapi Al-Quran luar biasa. Allah Azza wa Jalla yang akan menjaganya. Ini perhatikan. Ciri ilmu yang bermanfaat yang pertama. Yuzilu syak. Akan menghilangkan keraguan. Maka Masya Allah, orang ya semakin dia belajar ilmu agama, akan semakin kokoh dalam beragama dia. Sebagaimana Rasul mengisyaratkan dalam hadisnya, la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahu wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Rasul, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tegar, kokoh di atas keimanan. Ya, orang-orang yang menyelisihi, yang memusuhi tidak memandaratkan mereka, tidak menjadikan mereka mundur sama sekali sampai datangnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, aku tidak tahu siapa itu mereka. Masya Allah, Imam Ahmad rahimahullah menunjuk bahwa kelompok yang ada ini, kelompok yang Allah puji tadi adalah ahlul hadis, ahlul ilm, orang yang punya ilmu agama. Dan dari zaman ke zaman kita melihat bahwa orang yang punya ilmu itu adalah orang yang paling kokoh dalam beragama. Contoh di dalam surat Al-Qasas, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kemegahannya Qarun. Qarun itu adalah orang yang kaya raya, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Qarun keluar dari rumahnya ya dengan berbagai macam kemewahannya, bajunya ya kelihatan mewah sekali, tempat duduknya, kanan kirinya yang mendampinginya luar biasa. Perhatikan bagaimana komentar manusia. Allah menyebutkan ada 2 macam komentar. Komentar yang pertama adalah komentar orang-orang yang menginginkan hidup dunia. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin adzim. Ya. Mereka mengatakan, berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, aduhai, andikan kami bisa mendapatkan seperti yang didapatkan Qarun. Sungguh Qarun mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini versi pertama, versi para pencari dunia. Yang kedua, versi siapa lawannya? Orang berilmu. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Celakalah kalian, sesungguhnya apa yang Allah janjikan untuk kalian jauh lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan, Allah bandingnya dengan apa? Dengan orang berilmu. Maka ternyata luar biasa apa yang dirasakan orang berilmu ya, dengan kemegahan Qarun, berbagai macam kenikmatan dunia Allah berikan. Namun apa? Namun kekafiran kepada Allah semakin nyata. Ini bakal terjadi apa-apa. Bukan mananya orang berilmu atau ghaib, tidak. Cuma dengan melihat qarinah yang ada, orang ini bahaya sekali. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian balikan bumi. Maka tenggelamlah Qarun dengan hartanya di tempat tersebut. Perhatikan. Ya, maka orang-orang yang tadi mengatakan aduhai, ya, Qarun mengatakan aduhai, andaikan kita seperti Qarun, kita juga akan termasuk orang yang tenggelam dalam bumi. Perhatikan. Ya, itu semua kata para ulama apa? Menunjukkan fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Bahwa ilmu ini bisa orang peka. Sesuatu belum terjadi, dia sudah khawatir dulu. Sebagaimana kita melihat kesyirikan di mana-mana, khawatirnya luar biasa. Orang jahil, ramai kampung kita ya. Kenapa sekarang diramaikan dengan adanya sedekah bumi? Itu ya, ramai katanya. Masya Allah, orang punya ilmu, Masya Allah, khawatirnya luar biasa. Selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan umatku, ya Allah, selamatkan kami. Terus. Nah ini, maka ilmu itu luar biasa. Pertama, akan menghilangkan keraguan. Yang kedua, wadaron, menghilangkan penyakit hati yang disebabkan karena syahwat. Ya, syahwat ini, penyakit hati. Karena orang-orang yang mereka memiliki ilmu, ya, di antara manfaat ilmu adalah apa? Akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah dari hambanya
adalah para ulama. Maka semakin tinggi ilmu seorang, semakin banyak pengetahuan orang tentang ilmu agama, akan semakin mewariskan rasa takut dalam hatinya. Maka rasa takut inilah yang menjadikan seorang hamba dia akan apa? Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit hati tidak ada di situ. Ini Masya Allah ini ya. Ini Masya Allah, ini termasuk penjelasan yang sangat bagus dari Asy-Syaikh rahimahullah. Maka dengan dua inilah ya, yaitu hilangnya keraguan dan hilangnya penyakit hati dari syahwat, dengannya manusia akan mendapatkan imamah fiddin, ya, mendapatkan kepemimpinan dalam urusan agama. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka imam, pemimpin dalam urusan agama yang mereka berpetunjuk dengan perintah kami. Kapan? Ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Perhatikan, sabar ini adalah buah daripada dia meninggalkan syahwat hati. Ya, yang kedua, dan mereka yakin atas Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan. Ini adalah buah daripada ilmu. Masya Allah ya, ini adalah satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang dua syarat tadi. Syarat seorang akan mendapatkan imamah, kepemimpinan dalam urusan agama dengan dua ini. Ya, dia bersabar dan yakin atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perlu ingatkan di sini. Kemudian kita lanjutkan. Bait yang ke nomor 6. Kata beliau, wa yakshiful haqqa lidzil qulubi wa yusilul abda ilal matlub. Yang ilmu ini akan menyingkap kebenaran lidzil qulub, bagi orang-orang yang punya hati. Wa yusilul abda, dan akan mengantarkan, menyampaikan seorang hamba kepada apa yang dia cita-citakan. Apa yang pertama? Ilmu lagi menyingkap kebenaran. Ya, jadi orang punya ilmu itu dia bisa membedakan mana al-haq, mana al-batil, mana baik, mana buruk. Ya, mana yang pantas, mana tidak pantas. Nah, itu dengan ilmu. Tapi apa? Lidzil qulub, bagi orang-orang yang punya hati. Karena memang tempatnya ilmu itu di hati. Perhatikan, tempatnya ilmu itu di hati. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-37. Allah mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat peringatan bagi siapa yang dia punya hati. Aw alqas sam'a, atau dia mempergunakan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ibnu Qayyim dalam Kitabul Fawaid mengatakan bahwa 3 sumber ini adalah sumber masuknya ilmu. Apa yang pertama? Wi'aul qalb, yaitu adanya tempat di hati. Makanya orang belajar ilmu agama, hatinya kosong, duduknya di sini, pikirannya kemana-mana, nggak dapat ilmu. Karena ilmu tempatnya di hati. Ya, dia lagi duduk di majelis ilmu, pikirannya ada yang ke kantornya, ke sawahnya, ke pasarnya, tempat kerjanya, nggak masuk ilmu itu. Ya, nggak masuk ilmu itu. Karena tempatnya itu di mana? Di hati. Maka beliau mengatakan wa yakshiful haqqa lidzil qulub, bagi orang yang punya hati. Makanya Nabi luar biasa ya. Ketika beliau hendak menyampaikan suatu ilmu, siapkan dulu para pendengarnya. Beliau pernah membonceng Ibnu Abbas di atas kendaraan. Rasul mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Apa fungsinya kalimat ini? Fungsinya adalah agar Ibnu Abbas ini mempersiapkan telinganya, mata dan hatinya untuk menerima apa yang Rasul sampaikan kepada beliau. Baru kemudian disampaikan. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu, dan sampai akhir hadis. Insyaallah ya, hati, perhatikan ini. Ya, maka orang yang hatinya kotor berat mendapatkan ilmu. Maka Imam Syafi'i beliau pernah mengadukan kepada gurunya yang bernama Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalan beliau. Pada Syafi'i luar biasa cerdasnya ya, beliau kalau baca kitab, baca 1 lembar, baca sekali baca, ditutup sudah hafal. Pindah halaman berikutnya dibaca, hafal lagi. Tapi beliau pernah merasakan daya hafal beliau berkurang. Maka beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
Wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tihil 'asi. Aku adukan kepada guruku Waqi' bin Jarrah tentang apa? Jeleknya hafalanku. Fa arsyadani, maka guruku memberikan arahan kepada saya ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau berkata, "I'lam, ketahuilah, innamal ilmu nurun." Sesungguhnya ilmu agama adalah cahaya. Cahaya Allah tidak pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kata beliau, cahaya Allah tidak pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, orang bermaksiat itu akan apa? Melemahkan hati. Ya, jadi syahwat ini menyebabkan apa? Daronal qalb wa qashwatahu wa tuthabbitul badan anit ta'ah. Kata Syekh Sa'di bahwa syahwat tadi ini mewariskan penyakit dalam hati dan menyebabkan hati keras, lemah badan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngerinya perbuatan dosa kepada Allah. Ya, maka kesimpulan Syekh Sa'di di sini, wa hasilu dzalik, maka hasilnya annal ilma syajaratun tusmiru kulla qaulin hasanin wa amalin sholihin. Ya, maka kesimpulannya bahwa ilmu itu merupakan pohon, ya, yang akan membuahkan semua ucapan yang baik dan amal soleh. Wal jahlu, sedangkan kebodohan, syajaratun tusmiru kulla qaulin wa amalin khabith. Kebodohan adalah pohon yang akan membuahkan segala ucapan dan perbuatan yang jelek. Itu karena kebodohan. Ya, bisa dicerna, kita bisa paham sekali. Coba di dunia ini siapa yang orang yang ucapannya paling jorok? Orang yang bodoh, nggak berilmu. Dengan bertambahnya ilmu, ucapan jorok berkurang. Ya, ucapan, perbuatannya jorok. Ya, bahkan mereka lebih hina daripada hewan. Siapa? Orang tidak punya ilmu. Sampai kata Al-Hasan Al-Basri belum mengatakan, laulal ilmu lakanat insanu kal bahaim. Kalaulah bukan ilmu agama ini, manusia seperti hewan ternak. Nggak ada bedanya. Cuman apa? Mungkin sedikit perbedaan. Ya, kalau hewan dia sebelum mati disembelih enak dagingnya. Tapi manusia jahat, mau mati disembelih nggak enak dagingnya. Itu saja bedanya. Hidupnya cuman makan, buang air, tidur, kawin, mati. Sudah itu saja. Apa bedanya dengan kambing? Gitu ya, Masya Allah. Nah, dengan ilmu inilah terbedakan antara manusia dengan seekor kambing. Ya, manusia punya tujuan hidup. Manusia punya cita-cita hidup. Bagaimana mendapatkan surganya Allah. Masya Allah. Berarti belum mengatakan ilmu ini akan menyikap kebenaran bagi orang yang punya hati. Wa yusilul abda idal matlub, dan akan mengantarkan, menyampaikan seorang hamba kepada apa yang dia inginkan. Coba sekarang kita tanya, ya, seorang mukmin hidup ini untuk mencari apa sih? Surga Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini sudah jaminan Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan keluar rumah untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga ini, tujuan tertinggi kita akan kita dapatkan dengan ilmu tadi. Karena kita tahu, ya, dengan kita belajar ilmu agama ini, kita tahu mana jalan tercepat yang akan kita dengannya mendapatkan surganya Allah. Orang nggak punya ilmu, dia ngeraba-ngeraba, oh mungkin ini ketaatan, kebaikan, ke surga mungkin. Raba-raba. Ini seperti halnya orang berjalan, dia tidak punya pengetahuan sama sekali. Tentang kota yang dituju nggak tahu. Jalannya kemana saja nggak tahu. Bagaimana keadaan jalan gimana nggak tahu. Ya, makanya saya pernah menggambarkan di majlis yang lain bahwa di antara cara kita mendapatkan surga dengan jalan tersebut adalah dengan jalur ilmu. Jalur ilmu. Saya ibaratkan bahwa ada dua orang, dia setarnya sama. Tujuannya sama-sama ke Jakarta. Yang satu ini mudah tahu sekali Jakarta. Ya, jaraknya berapa kilo. Kemudian jalur tercepat di mana. Andaikan di sini ada gangguan larinya kemana. Dia bertahun-tahun sudah melewati jalan ke Jakarta. Yang satu ini boro-boro tahu Jakarta, baru tahu nama Jakarta saat itu saja. Kok mau balapan sama orang udah tahu ilmunya. Berangkat bareng. Ya, begitu 5 jam perjalanan, teleponan sampai mana Pak?
Yang pertama, alhamdulillah saya sebentar lagi sampai ke Jakarta. Ya, jenengan sampai mana? Sampai Jogja. Loh, ini beda jalur. Ini sampainya mana ini? Coba Pak dari Jogja. Waduh, ini balik Pak, balik ke kiri. Kiri malah ke Klaten sekalian sana. Tambah jauh. Apa yang menyebabkan bisa ini cepat, ini begitu lambat? Bukan hanya lambat, bisa dipastikan tidak sampai ke tujuannya. Yang membedakan adalah ilmu. Ini urusan dunia saja perlu ilmu, apalagi urusan akhirat. Sama-sama bikin cilok. Satu punya gambaran sering bikin, ini bikin juga. Ini garamnya berapa? Kayaknya lebih enak garamnya banyak, taruh setengah kilo. Ya, tepungnya sekilo, garam setengah kilo, mantap kan? Micinya 2 kilo sekalian. Dimakan jadi belenger, muntah-muntah. Yang ini dimakan enak, dijual laku. Apa membedakan? Karena ilmu dengan cilok tadi. Gampangnya gitu saja. Masya Allah. Maka ilmu inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada apa yang dia cita-citakan. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, masih di muqaddimah. Fahris nomor 7 ya. Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili syawaridi. Kata beliau, ya, semangatlah ya engkau untuk memahami kaidah yang mengumpulkan masalah-masalah yang terpisah-pisah. Jadi beliau di sini menggambarkan tentang manfaat, atau yang pertama beliau memberikan dorongan kepada kita agar kita semangat memahami kaidah. Karena fungsi kita memahami kaidah ini adalah mengumpulkan berbagai macam masalah yang tercacar di mana-mana. Sampai kata para ulama yang lain mengatakan bahwa seorang kalau dia memahami fikih, ya, itu dari semua sisinya, nggak bisa itu. Terlalu berat, terlalu banyak perkara yang harus dihafal, dan itu besar kemungkinan tidak mampu. Tidak mampu. Maka yang akan membantu memudahkan seorang mengumpulkan fikih-fikih juz'iyat, ya, bagian-bagian fikih yang tercacar dengan kita mengenal kaidah. Ya, ini di antara manfaat kita mengetahui fikih. Dan manfaat yang lain, mengetahui kaidah fikih itu, ini menjadikan seorang yang mentarjih, menguatkan suatu masalah, dia tidak terjadi ittirab, tidak terjadi goncangan. Sekarang menguatkan masalah A, hukumnya A. Sebulan lagi ditanya lagi, jawabannya B. Bulan depan ditanya lagi, hukumnya C. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pegangan yang kuat, tidak punya kaidah. Gitu Pak. Jadi orang kalau nggak punya kaidah, ditanya itu mencele-mencele, sekarang ini, itu. Tapi orang yang punya kaidah, Masya Allah, kapanpun dia ditanya, sekarang jawabannya A, besok A, besoknya lagi A. Ini luar biasa. Maka kalau antum melihat bagaimana para ulama, ya, mereka mengetahui kaidah, ditanya masalah bisa dia. Padahal hal itu di kitab-kitab nggak ada. Nggak ada kitab-kitab. Dari mana mereka? Karena mereka menggunakan kaidah yang ada ini. Ya. Faedah yang berikutnya kita memahami kaidah adalah ini bisa membantu seorang memiliki malakatu fikih, ya, penguasaan dia terhadap ilmu fikih yang mapan. Yang mapan. Dan apa? Dia bisa mengkiaskan suatu masalah yang tidak ada nasnya, tidak ada pembahasannya, kemudian dia bisa. Coba para ulama ditanya tentang masalah bisnis MLM misalkan. Kita cari hadis nggak ada. Nah, Rasulullah anin MLM, nggak ada itu. Multi level marketing, nggak ada itu. Dari Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, kita para ulama nggak ada. Terus bagaimana para ulama bisa menyimpulkan MLM termasuk jual beli yang terlarang? Masya Allah, mereka dengan kaidah ini, dengan kaidah ini. Kenapa? MLM ini mengandung di dalamnya apa? Dharar, yaitu merugikan pihak lain. Kaidahnya al-dhararu yuzal. Al-dhararu yuzal. Segala yang mendatangkan mudarat dihilangkan dalam syariat. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, itu masih banyak alasan para ulama kenapa di antara MLM ini dilarang. Padahal tidak ada nas khusus menjelaskan masalah itu. Masya Allah ya. Nah, ini para ulama mampu untuk memahami seperti itu. Kenapa? Mereka punya kaidah. Mereka punya kaidah. Nah, kemudian kata beliau, fatartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taktafi subulal ladzi qad wufiqa. Ya, dan naiklah engkau di dalam ilmu dengan sebaik-baik tingkatan. Jadi beliau, Masya Allah ya,
mengisyaratkan setelah kalian memahami kaidah kemudian terus naik ya di dalam kita memahami ilmu dengan sebaik-baik tingkatan. Karena memang apa? Ibaratnya kita memahami kaidah itu, kita sudah memiliki kantongnya, naiknya gampang. Ya, naiknya itu gampang sekali. Tapi kalau orang tidak punya kaidah, bingung blank dia, ini saya mau naik kemana ilmu ini? Bisa-bisa kita mempelajari kitab Thaharah 5 tahun nggak selesai. Itu kalau kita sekedar memahami fikih hanya sekedar dari juz'iyatnya saja, tanpa mengetahui kaidahnya. Itu repotnya. Ya. Wa taktafi, dan beliau ingatkan, dan ikutilah jalannya orang-orang yang telah mereka memberikan taufik. Apa maknanya di situ? Penulis kitab mengisyaratkan kepada kita agar dalam kita memahami ilmu itu dengan salaf. Ya, dengan mengikuti para salaf. Maka di antara adab ya di dalam kita beristihad, dalam kita menentukan suatu pendapat, itu jangan pernah kita bikin mazhab berikutnya. Kalau ulama zaman dahulu sudah mengatakan hukum ini antara A dan B, sudah A dan B saja. Jangan kita bikin mazhab ketiga. Ya, itu termasuk kejahilan yang luar biasa. Sesuatu yang sudah disepakati para ulama zaman dahulu sudah. Ya, bahkan dalam akidah pun demikian. Para ulama semua sepakat Allah di atas arsy misalkan. Ada orang belakangan mereka menyelisihinya. Bagaimana? Ini khilaf ghairu mu'tabar. Khilafnya tidak diperhitungkan. Itu ya. Nah ini. Jadi beliau mengatakan fataktafi, dan ikutilah jalannya orang-orang yang telah mereka mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka adalah orang-orang yang kita diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk mengikuti mereka. Coba kalau kita buka di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dahulu lagi awal di dalam keimanan dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah siapkan untuknya surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Perhatikan. Allah di sini mengatakan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Jadi Allah ridho kepada 3 golongan tadi. Muhajirin, Ansar, kemudian siapa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mengikuti mereka. Ya, ilmu mengikuti mereka. Jangan kita bersendirian, memahami agama bersendirian. Ini di antara ayat, ya, yang menunjukkan kepada kita agar kita memahami agama itu dengan pemahaman mereka, para salaf, para sahabat. Dan juga dikuatkan dengan ayat yang lain. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Ini syahidnya, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Perhatikan, menentang Rasul setelah ada ilmu dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Sekarang soal, ketika ayat ini turun, kaum mukminin dimaksudkan siapa di situ? Sahabat, ya kan? Saat itu mukmin cuma sahabat. Ayat ini turun. Perhatikan, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, apa yang terjadi? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia tersesat dan kami masukkan ke dalam jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Tuh, jadi orang yang meninggalkan memahami agama dengan pemahaman para sahabat, ini akibatnya. Allah biarkan dia tersesat, Allah akan masukkan dalam neraka jahanam. Ini adalah ayat, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita untuk apa? Untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, maka wataktafi subulallati qad wufiqa, dan ikutilah jalannya orang-orang yang telah mereka mendapatkan petunjuk. Siapa? Para sahabat, nomor satunya.
Ya, para sahabat nomor satunya itu. Nah, ini Masya Allah, ini adab di dalam kita memahami ilmu. Makanya coba antum lihat bagaimana para ulama kita ketika mereka memahami ayat, memahami hadis, selalu dinukilkan ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Ya. Nah, ini adalah agama kita seperti itu. Ustadz, kenapa? Sahabat laki-laki, kita laki-laki. Mereka punya otak, kita punya otak, betul. Cuma yang membedakan, para sahabat mendapatkan jaminan dari Allah, kita belum. Imannya para sahabat dijadikan iman percontohan, kita tidak. Surat Al-Baqarah menyaksikan Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan mereka orang Yahudi beriman seperti imannya kalian, sahabat, faqad ihtadaw, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Perhatikan, imannya para sahabat itu dijadikan Allah sebagai barometer lurus dan baiknya iman. Maka seorang mukmin, seorang penuntut ilmu, cari dari Al-Quran, sunnah, dan kita cari bagaimana penafsiran para sahabat. Ya, maka kalau kita membaca tafsir, carilah tafsir yang metodologi seperti itu, memahami Al-Quran dengan hadis, dengan ucapan para sahabat. Ya, nah, Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, jazahumul maula azimal ajri wal afwi ma'a ghufranihi wal birri. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik dan sebesar-besarnya pahala, ampunan serta pengampunan dan kebaikan untuk mereka. Kita perhatikan, ya, ini beliau mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidahnya? Yaitu belum ya, kelewatan. Nomor 9 dulu. Hadihi qawaidun nadhamtuha min kutbi ahlil ilmi qad hassaltuha. Bacanya min kutbi. Kenapa kok kutbi? Aslinya kutub. Itu namanya darurah syi'riyah. Ya, ini adalah kaidah nadhamtuha yang saya bikin, ya, menjadi nadham, bait syair. Ini isyarat dari penulis bahwa beliau memaparkan kaidah fikih ini bentuknya nadham. Apa nadham? Bait syair, ya. Karena tulisan dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada nathar, ada nadham. Nathar itu bebas. Seperti kitab-kitab gini ya, ini nathar ini. Tapi kalau yang ini, yang kita baca ini, itu nadham. Kalau bahasa kita dengan bait syair. Dan itu ada rumus-rumusnya. Ada rumus-rumusnya. Kalau ini rumusnya apa? Muf'ilun, 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 muf'ilun. Gitu ya, ini ada pembahasan. Itu muf'ilun, muf'ilun, muf'il, muf'ilun. Makanya selalu ada dua kan? Ini ada depan, ada belakang. Selalu gitu. Nah, itu namanya nadham. Min kutubi ahlil ilmi qad hassaltuha, dari kitab-kitab para ulama yang aku mendapatkannya. Perhatikan, Syekh mengatakan bahwa aku mengambil tulisan ini dalam bentuk nadham yang aku ambil ilmunya, ya, dari para ulama sebelumnya. Apa maknanya di situ? Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya beliau. Sesuatu bukan murni karya sendiri dia mengatakan ini hasil karya saya, tidak. Tapi katakan, saya mendapatkan ilmu ini dari para ulama sebelumnya. Kenapa? Memang ada larangan. Ada seorang yang dia merasa puas dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Rasul pernah mengatakan dalam hadis, diriwayatkan Bukhari Muslim, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Rasul mengatakan, seorang yang dia merasa kenyang, merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberikan, maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dusta, padahal dia tidak punya kebaikan. Yang kedua, dia ngaku-ngaku dia memberikan kebaikan. Ya, makanya kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang ada 70.000 umat Islam yang masuk surga langsung. Maka di awal-awal hadis disebutkan di situ, yaitu Husain bin Abdurrahman. Ya, dikatakan di situ bahwa siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh, maka si tabi'in mengatakan, saya. Walakinil lam usolli, tapi saya sedang tidak sholat. Walakinil udhikhtu, tetapi saya ini tersengat binatang. Perhatikan ya, dia jelaskan agar jangan sampai orang menganggap bahwa dirinya ini sedang sholat malam. Tidak. Saya tidak tidur waktu itu karena saya sedang kesakitan, tersengat binatang. Ini karena masuk di sini.
Orang yang merasa puas dipuji orang padahal dia tidak melakukan, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Masya Allah ya, ini para salaf itu adalah orang yang tidak gila pujian. Tidak gila pujian. Tapi yang ada mereka adalah ya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian ada, ya itu bukan diharapkan, celaan pun tidak menjadikan mereka mundur dari kebaikan. Maka alhamdulillah dengan seperti ini, Masya Allah ya, kita bisa melihat bagaimana adab yang baik dari penulis kitab. Mendoakan, ya semoga Allah, maulah itu maksudnya Allah, memberikan pahala kepada mereka dengan pahala yang terbesarnya. Kemudian diberikan ampunan dan pemaafan dan kebaikan untuk mereka. Dan ini adalah, ya beliau mengajarkan tentang akidah Ahlus Sunnah. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang setelah para sahabat, Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu. Ya, dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami seiman, ya, yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau menjadikan di hati-hati kami ghillan, benci dan dendam bagi orang-orang yang beriman. Ini Masya Allah ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pernah nggak mendoakan guru-guru kita, mendoakan para sahabat Nabi SAW ketika mereka tidak ada? Ya, karena ini menunjukkan apa? Sekali lagi menunjukkan benarnya akidah kita, yaitu kita mendoakan ya kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan ini menunjukkan syukurnya kita kepada Allah. Karena Rasul mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada sesama. Ya, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ya, maka syukurnya kita kepada guru-guru kita, kepada para sahabat, para ulama setelahnya yang mereka susah payah nulis kitab tanpa dibayar. Ya. Loh, kok sekarang kita beli kitab bayar? Itu bukan ke ulama. Uangnya kepada percetakan. Yang kaya percetakan. Ulama nggak dapat apa-apa, melainkan dapat pahala. Doakan kepada mereka kebaikan. Gitu ya. Makanya Masya Allah ya, maka Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling pandai untuk mendoakan kebaikan kepada para sahabat. Ini diantara dalil ayat surat Al-Hasyr ayat ke-10. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini maka selesailah kita menjelaskan muqaddimah. Ini baru muqaddimah, pembukaan. Insyaallah pertemuan 2 pekan akan datang kita masuk ke inti kaidah. Ini mulai intinya ini. Nah, ini mulai mikir, mulai banyak soal-soal, mulai banyak latihan-latihan itu. Manfaatnya besar sekali. Ya, insyaallah dari kaidah 11 sampai kaidah ke-47 nanti. Itu semua adalah menjelaskan tentang apa? Tentang inti permasalahan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini hanya murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ilmu yang bermanfaat, dan amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.